Selamat siang adik-adik, puji Tuhan kita kembali lagi bertemu untuk beribadah pada siang hari ini. Ya, Cici mengajak adik-adik boleh bersaat teduh, juga bersiapkan hati kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, amat besar anugerahnya. Kami bersyukur karena Tuhan mau menyelamatkan kami, orang yang berdosa. Dulu kami sesat, tidak tahu jalan kebenaran, tetapi sekarang Tuhan datang, mau menyelamatkan kami, mau menuntun kami, sehingga hidup kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan pimpin, biarlah kami pun memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, serta juga mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya. Adik-adik, Cici mengajak adik-adik boleh bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Nah, kalau kita di dalam Tuhan, ya, kita pasti berbuah atau tidak? Pasti berbuah, ya. Pasti kita akan berbuah, menghasilkan buah-buah yang manis, ya. Mari kita nyanyikan pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan cintalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan cintalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan cintalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kalau kita di dalam Tuhan, pasti kita akan menghasilkan buah. Buahnya itu apa? Buah yang jelek atau buah yang manis? Buah yang asem atau buah yang sepet? Ya, pasti buah yang manis, ya, yang banyak dirasakan oleh semua orang, ya. Apa perubahan dalam buah dalam hidup kita? Ada apa? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ya. Jadi kalau di dalam Tuhan ada apa? Ada sukacita. Lalu ada apa lagi? Ada yang namanya sabar, tidak marah-marah. Ada lagi buah apa? Saling mengasihi, memaafkan, ya. Mari kita nyanyikan pujian kasih sukacita damai sejahtera. Kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, biarlah hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ada di sini, atau juga bisa memberikan melalui OVO, ya. Atau juga adik-adik bisa menyimpan uang persembahannya dulu di amplop. Nanti kalau sudah bisa datang ke gereja, adik-adik boleh bisa membawanya, ya, kembali ke gereja. Mari kita nyanyikan pujian burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya. Cici akan menyampaikan pengumuman. Yang pertama, diingatkan kembali bahwa setiap Kamis ada persekutuan anak jam 6 sore, ya. Jam 6 sore melalui aplikasi YouTube. Dan linknya itu akan diberikan oleh setiap guru di grup sekolah minggu, ya. Adik-adik jangan lupa setiap Kamis ada persekutuan anak, memuji nama Tuhan, serta juga mendengarkan firman Tuhan. Lalu hari Minggu seperti biasa ada ibadah sekolah minggu jam 1 siang, ya. Tetap ada ibadah sekolah minggu jam 1 siang, ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk
mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk bisa mendengarkan dengan baik. Dan tolonglah kami untuk bisa melakukan perkataan firman Tuhan. Pimpinlah Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang orang-orang Majus. Adik-adik tahu tidak siapa orang-orang Majus? Coba kita lihat ya. Orang-orang Majus ini orang-orang yang pintar. Mereka belajar, mereka pintar. Nah, satu hari mereka melihat di langit. Kalau malam-malam di langit ada apa sih adik-adik? Betul, ada bintang. Nah, orang-orang Majus ini melihat ke langit. Mereka lihat ada satu bintang yang berbeda. Satu bintang yang spesial. Berbeda dengan bintang-bintang yang lain. Orang-orang Majus ini adalah orang yang pintar. Mereka belajar, mereka cari tahu apa sih bintang ini, kenapa bintang ini berbeda dengan bintang yang lainnya. Ternyata setelah mereka belajar, setelah mereka cari tahu, bintang ini tandanya ada seorang raja yang besar yang lahir. Mereka setelah cari tahu, akhirnya ternyata bintang ini tentang seorang raja yang lahir. Nah, ketika orang-orang Majus ini tahu bahwa bintang ini menunjukkan kelahiran raja yang besar, mereka buru-buru pergi. Mereka siapin barang-barang mereka. Mereka pergi jauh sekali. Kemudian mereka sampai ke satu tempat. Mereka sampai ke istana raja. Nah, coba adik-adik lihat. Raja yang ini namanya Raja Herodes. Nah,
Orang-orang Majus ini datang kepada Raja Herodes. Mereka tanya, di mana raja yang baru lahir itu? Kami melihat bintangnya. Kami ikutin bintangnya ke sini untuk menyembah raja itu. Lalu Raja Herodes bingung. Hah? Raja? Kan cuman ada Raja Herodes di sini. Nggak ada raja lain. Di mana ada raja? Lalu Raja Herodes panggil orang-orang. Raja Herodes tanya, emang benar ada seorang raja yang akan lahir? Lalu mereka bilang, betul, nanti ada seorang raja yang lahir, raja yang besar, seorang juru selamat. Lalu Raja Herodes marah. Raja Herodes tidak suka kalau ada raja lain. Raja Herodes sangat marah. Lalu Raja Herodes pikir, Raja Herodes mau membunuh bayi itu. Wah, Raja Herodes good atau bad? Bad, Raja Herodes mau membunuh bayi itu. Lalu orang-orang Majus itu disuruh, kalian kalau sudah ketemu sama bayi raja itu, kalian kasih tahu ke Raja Herodes ya. Nanti Raja Herodes juga mau datang. Padahal kalau Raja Herodes sudah tahu di mana bayi raja itu, Raja Herodes mau ngapain? Mau membunuh raja itu. Karena Raja Herodes tidak mau ada raja lain selain Raja Herodes. Kemudian orang-orang Majus pun pergi. Mereka pergi mengikuti bintang itu dan mereka sampai di satu rumah. Coba adik-adik lihat, rumahnya kecil atau besar? Rumahnya kecil, rumahnya bagus atau biasa saja? Biasa saja. Rumah ini kecil atau sebuah istana yang indah? Rumah yang kecil, rumah yang biasa saja. Tetapi orang-orang Majus ini tadi sudah cari tahu bahwa bintang ini artinya ada seorang raja yang besar yang lahir. Tapi tempat raja itu ada di mana? Ada di rumah yang kecil, yang biasa-biasa saja. Lalu orang-orang Majus itu gimana ya? Setelah mereka lihat rumah itu, padahal katanya seorang raja yang lahir. Raja yang besar, seorang juru selamat. Tapi waktu mereka sampai, rumahnya kecil, biasa-biasa saja. Bukan rumah orang kaya, bukan istana. Lalu orang-orang Majus itu tetap masuk ke rumah itu. Mereka tetap mau bertemu dengan raja yang besar itu. Mereka mau bertemu dengan juru selamat. Mereka masuk. Tok, 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 permisi. Kami mau bertemu dengan seorang raja yang baru lahir itu. Ketika mereka sampai bertemu dengan orang tuanya dan bayi itu. Siapa baby itu? Siapa raja yang besar itu sampai orang-orang Majus datang mencari dia dan mau sujud? Siapa baby itu? Sampai Raja Herodes kesal dan mau membunuh baby itu. Siapa raja itu? Raja ini adalah Yesus. Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Tetapi Yesus adalah raja yang besar. Yesus adalah juru selamat. Maka orang-orang Majus mau datang jauh-jauh untuk ngapain? Untuk sujud menyembah. Nah, setelah mereka sujud menyembah, mereka juga membawa persembahan. Coba adik-adik lihat persembahannya. Mereka membawa persembahan, membawa hadiah untuk baby ini, untuk raja yang baru lahir
ini mereka memberikan persembahan seperti memberikan hadiah kepada raja-raja. Mereka juga memberikan hadiah yang sama. Mereka memberikan persembahan untuk seorang raja. Raja yang begitu besar. Raja yang begitu hebat. Hingga ada tandanya, yaitu bintang yang berbeda dengan bintang lainnya. Orang-orang Majus ini sujud menyembah dan memberikan hadiah kepada raja itu. Siapa raja itu tadi? Yesus. Raja ini adalah Yesus. Yesus adalah raja dan juru selamat kita semua. Nah, kemudian setelah malam, orang-orang Majus itu bobo. Mereka bobo dan ketika bobo, mereka mimpi. Tuhan kasih tahu orang-orang Majus ini jangan kembali kepada Raja Herodes. Sebab Raja Herodes tadi apa? Raja Herodes mau membunuh baby itu. Mau membunuh raja yang lahir itu. Orang-orang Majus akhirnya pergi lewat jalan lain untuk pulang ke rumahnya. Nah, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang pintar. Mereka bukan orang biasa. Makanya ketika mereka tahu, mereka lihat ada bintang yang berbeda itu, mereka belajar. Mereka cari tahu apa arti bintang itu. Nah, ketika mereka sudah tahu, bintang itu adalah bintang yang menandakan seorang raja telah lahir. Mereka ngapain? Mereka buru-buru pergi. Mereka pergi jauh-jauh untuk sujud kepada raja itu. Mereka juga tidak lupa membawa hadiah untuk raja itu. Siapa raja ini? Tuhan Yesus. Yesus adalah raja, bukan hanya bagi orang-orang Majus. Yesus juga adalah raja bagi kita. Bagi kita yang percaya kepada Yesus. Yesus juga adalah juru selamat bagi kita. Tuhan yang datang ke dalam dunia. Untuk ngapain? Untuk menolong kita, manusia-manusia yang berdosa. Yesus adalah Raja kita. Nah, kita mau berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan, Raja yang begitu besar, mau datang ke dalam dunia. Bagi kami semua yang percaya kepada Tuhan, tolong kami supaya kami semakin hari semakin mengenal siapa Yesus itu. Siapa Raja dan Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.